Siapa sangka, ondel-ondel bisa terbang keluar angkasa? Kisah kali ini sangat kocak dan bikin ngakak. Dimulai dari sawah Tegalsari, lalu bertemu UFO, sampai nyangkut di satelit. Gokil banget, jangan lewatkan satu detik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh tawa, cerita unik, dan tentu saja, ondel-ondel kesayangan kita. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like videonya, komen yang seru di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita gokil lainnya dari ondel-ondel dan teman-temannya. Masya Allah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan bumi, langit, dan seluruh alam semesta ini dengan penuh keindahan dan keajaiban. Allahu Akbar. Ayo teman-teman, isi kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Yuk, kita ramaikan komentar dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala aali Sayyidina Muhammad. Ingat ya teman-teman, hidup di dunia ini hanya sebentar. Yuk, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan banyak ibadah, berbuat baik, dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 40. La asisyamsu yang bagi laha'a antudrikal kamara walala ilu saabiku nahar, wakulun fi falakin yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Subhanallah, betapa hebat ciptaan Allah, termasuk UFO dan planet-planet yang hanya bisa kita bayangkan tapi semua tunduk kepada aturannya. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, tulis juga ya kalian nonton dari mana. Dari Jakarta, Bandung, Medan, Papua, atau bahkan dari sawah Tegalsari kayak ondel-ondel? Hehehe. Pagi itu di perkampungan Tegalsari, suasana sangat sejuk dan tenang. Angin bertiup pelan membawa aroma rumputan yang masih basah karena embun subuh. Langit berwarna biru muda dengan sentuhan warna jingga lembut dari matahari yang baru saja muncul dari balik pegunungan di kejauhan. Di tengah hamparan sawah yang luas, terlihat seorang ondel-ondel lucu bernama Agi sedang berjalan pelan-pelan di atas pematang sawah, sambil membawa kantong plastik berisi ketupat, sabun, dan sikat gigi. Iya, kamu nggak salah dengar. Ketupat buat sarapan, sabun buat cuci kaki di kali kecil, dan sikat gigi? Ya entahlah, mungkin ondel-ondel Agi ini punya gaya hidup yang sangat rapi dan bersih. Hei, Agi adalah ondel-ondel paling nyentrik se-Tegalsari. Dia bukan ondel-ondel biasa yang hanya joget dan diarak keliling kampung. Dia itu suka petualangan, suka hal-hal aneh, dan paling doyan ngobrol sama kambing dan bebek. Serius. Di pagi yang sunyi itu, sambil ngunyah ketupat isi abon, Agi tiba-tiba berdiri di tengah pematang, nyanyi keras-keras. Sawah, oh sawah, aku mencintaimu, walau kau berlumpur. Suaranya agak serak-serak habis minum kopi semalam, tapi dia tetap ekspresif seakan-akan lagi konser tunggal. Burung-burung pada kabur, dan entah kenapa, seekor sapi di pinggir sawah malah ikut gigit tali sendiri dan nyemplung ke kali. Chaos kecil terjadi karena tingkah Agi. Setelah puas nyanyi, Agi duduk di ujung pematang sambil goyang-goyang kaki. Dia memandangi langit yang cerah sambil nyeletuk. Enak juga ya kalau bisa naik pesawat ke langit, gak perlu jalan jauh buat beli es krim di luar angkasa. Tapi tiba-tiba, langit yang tadinya biru berubah agak gelap. Bukan mendung, bukan juga karena uap pabrik, tapi karena ada bayangan besar yang perlahan menutupi cahaya matahari. Semua binatang di sawah langsung berhenti bergerak. Angin pun mendadak hilang. Suasana jadi aneh. Agi melihat ke atas, dan matanya membelalak. Sebuah benda besar, bulat seperti piring raksasa, melayang pelan di langit. Warnanya metalik, mengkilat, dan berputar perlahan. Lampu-lampunya berkedip-kedip hijau-biru seperti lampu diskotik. Itu bukan layangan, bukan drone, dan jelas bukan balon gas. Kata Agi sambil berdiri dan ambil posisi siaga seperti mau salto. Tapi sebelum dia sempat lari, benda itu makin lama makin turun. Makin dekat, makin jelas bentuknya. Hingga akhirnya mendarat perlahan di sawah bagian tengah, tepat di petakan yang biasanya dipakai Pak Kumis buat tanam bayam. Tanah berguncang sedikit, dan dari bagian bawah UFO itu muncul cahaya putih berbentuk bulat. Seperti pintu otomatis, kebuka. Agi masih bengong. Dia nggak tahu harus lari, ngumpet, atau malah ngeluarin HP buat konten TikTok.
Tapi naluri jahilnya lebih besar dari rasa takutnya. Dia nyelonong maju sambil ngomong ke diri sendiri, "Wah, ini sih bukan undangan biasa. Ini kesempatan besar, siapa tahu bisa dapat es krim luar angkasa beneran." Dia jalan pelan-pelan mendekati UFO itu. Tanpa ada penjaga, tanpa suara sirine, pintu UFO itu terbuka lebar seperti ngajak masuk. Angin dari dalam terasa hangat dan semerbak, aroma kayak wangi pandan campur lem tembak. Aneh tapi bikin penasaran. Di dalam UFO itu terlihat interior yang glowing, penuh tombol, layar, dan semacam kursi yang terbuat dari jeli bening. Agi ngedumel, wah ini sih kayak tukang martabak yang disuruh desain ruangan. Tapi meski komentarnya lucu-lucu nggak penting, dia tetap melangkah masuk. Baru juga 2 langkah, pintu otomatisnya langsung menutup, dan UFO itu mulai berdengung pelan. Cahaya di bawahnya menyala lebih terang, lalu dalam waktu kurang dari 3 detik. UFO itu melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Penduduk sekitar nggak ada yang lihat. Cuma satu-satunya saksi adalah bebek Pak Ali yang dari tadi mantengin Agi sejak awal. Bebek itu langsung pingsan karena kaget. Sementara itu, Agi udah duduk manis di dalam kabin UFO, bingung mau pencet tombol yang mana. Mana nih tombol AC? Jangan-jangan yang ini? Tit. Seketika kursi yang dia duduki muter 5 kali tanpa alasan jelas. Ya ampun, ini tempat duduk apa blender? Di langit luar, UFO itu menembus awan, menembus lapisan ozon, dan terus naik, sampai ondel-ondel Agi bisa lihat bumi dari kejauhan. Matanya membesar, mulutnya terbuka, tapi tetap sempat-sempatnya dia bilang, ternyata Jakarta kelihatan kayak ketupat dari sini ya. Bahkan di tengah keterkejutan, Agi masih bisa bikin candaan. Unik emang nih ondel-ondel satu. Sambil melihat pemandangan luar angkasa, Agi merasakan tubuhnya mulai ringan. Dia bisa lompat setinggi 2 meter tanpa usaha. Gaya gravitasi mulai hilang. Tapi sebelum dia sempat menikmati keadaan, UFO-nya mulai goyang pelan, lalu masuk ke jalur merah ke arah planet Mars. Di layar monitor muncul tulisan alien yang entah gimana bisa dibaca Agi sebagai, "Selamat datang, makhluk bumi." Begitu tulisan, "Selamat datang, makhluk bumi," muncul di layar monitor dalam UFO, ondel-ondel Agi makin semangat. Dia ngangguk-ngangguk sendiri, seolah ngerti semua instruksi yang ditampilkan dalam bahasa alien. Padahal itu cuma angka-angka dan simbol aneh yang bentuknya kayak cacing berenang sambil senyum. Tapi Agi tetap santai. Palingan ini kayak pas buka Google Translate dari bahasa Sunda ke Rusia, gumamnya. Dan benar saja, tak lama kemudian, UFO itu mulai melambat, lalu masuk ke orbit merah, dan dari jendela melingkar, terlihat sebuah planet besar berwarna merah jingga, planet Mars. Wajah Agi langsung berubah jadi ceria kayak anak kecil dapat permen kapas. Matanya berbinar melihat hamparan Mars yang tandus tapi penuh bebatuan unik. Tapi baru beberapa detik menikmati pemandangan, dia sadar. Loh, badanku ringan banget? Yap, karena di Mars gravitasinya cuma sekitar 38% dari bumi, jadi badan Agi terasa kayak kapas isi bantal. Dia loncat kecil dan langsung ngambang hampir 1 meter di udara. Astaga, ini sih bukan lagi jalan-jalan, ini kayak syuting iklan sabun di bulan puasa, katanya sambil ketawa. Begitu pintu UFO terbuka, Agi keluar sambil jungkir balik gaya bebas. Dia sudah kayak astronot profesional, padahal nggak ada pelatihan dari NASA. Tapi dasar ondel-ondel, bukannya serius, dia malah salto sambil nyanyi, "Mars, aku datang bawa ketupat dan sambal rawit." Tapi belum sempat nyari tempat duduk, tiba-tiba ada makhluk kecil berwarna hijau cerah, bermata 3, dengan telinga kayak daun singkong, mendekat sambil bawa sesuatu yang mirip batagor. Entahlah, makhluk itu tersenyum, kalau itu bisa dibilang senyum, dan mengangkat tangannya tanda salam. Agi langsung geleng-geleng kepala. Waduh, ini MAH bukan sambutan biasa. Ini kayak lebaran di luar angkasa. Si alien kecil memeluk Agi tanpa ragu. Pelukannya hangat dan lengket sedikit. Tapi nggak bau. Agi malah bilang, "Wewu, ini sih lebih wangi dari bajai baru dicuci." Lalu muncul lagi 2 alien lainnya. Lebih besar, satu warna ungu dengan rambut kayak semangka, satunya lagi warna biru dengan perut mirip kasur angin. Mereka semua menyambut Agi seperti tamu agung. Ada yang ngeluarin spanduk bertuliskan, "Selamat datang Agi Betawi."
Nggak tahu dari mana mereka tahu nama dan asalnya. Ada juga yang mainin musik dari alat aneh yang suaranya mirip angklung, tapi dicampur suara kodok nyanyi. Agi diajak berkeliling pemukiman alien yang ternyata nggak kalah heboh dari kampung halaman. Rumah mereka bentuknya seperti donat terbalik. Dindingnya bisa berubah warna sesuai mood penghuninya. Ada taman bermain berisi pasir berkilau, dan kolam renang berisi cairan berwarna ungu yang bisa bikin tubuh memantul-mantul kayak trampolin. Agi langsung nyobain semuanya. "Wih, ini kolam atau boba raksasa?" teriaknya waktu tercebur ke cairan ungu itu. Salah satu alien, yang sepertinya pemimpin suku Mars, memberikan Agi sebuah mahkota lucu terbuat dari lampu LED dan sedotan. "Ini lambang kehormatan untuk tamu luar galaksi," katanya dalam bahasa alien yang entah kenapa bisa langsung dimengerti Agi. Mungkin karena efek dari masuknya Agi ke UFO tadi, membuat otaknya terhubung ke sistem penerjemah universal. Atau, karena Agi emang sering nonton kartun luar negeri. Setelah seharian bermain, alien-alien Mars itu menyajikan jamuan makan yang luar biasa aneh. Ada kue berbentuk baling-baling, es krim rasa cabai hijau, dan minuman yang berwarna transparan tapi begitu diminum rasanya kayak cilok kuah kacang. Agi senang banget, walaupun beberapa kali perutnya bergejolak karena rasa-rasa yang tidak sewajarnya. Tapi dia tetap nikmatin semua itu sambil sesekali ngelawak. Ini sih bukan makan malam, ini lomba lidah kaget. Lalu mereka menari bersama. Tarian Mars itu gerakannya seperti orang main angklung sambil disetrum, tapi Agi dengan cepat bisa menirukannya. Alien-alien pada kagum. "Ondel-ondel dari bumi ini, luar biasa," kata salah satu alien sambil ngasih medali terbuat dari meteorit. "Kami tidak pernah melihat makhluk seceria ini," tambahnya. Agi pun langsung bilang, "Betawi banget ya." Namun, di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba langit Mars bergemuruh. Ada cahaya terang dari atas. Semua alien menengadah. Dan, datanglah benda besar dari langit yang ternyata adalah roket NASA. Yap, ternyata ada sinyal keberadaan makhluk bumi di Mars, dan NASA langsung kirim tim penyelamat. Agi yang awalnya terkejut malah langsung melambai ke roket sambil teriak, saya di sini, bawa oleh-oleh sambal." Sontak kru NASA kebingungan melihat makhluk seperti Agi yang berdandan tradisional tapi pakai sepatu boot astronot dari plastik wrap. Petugas NASA menurunkan tangga otomatis. Mereka mengamati Agi dengan penuh rasa penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Are you a cosplayer?" Agi malah jawab, "Bukan bang, saya ondel-ondel asli, Betawi tulen." Para petugas NASA saling pandang, lalu tertawa. "Ya udah, ayo pulang ke bumi. Alien udah kenyang ketawa lihat kamu." Agi pamit ke alien Mars. Mereka semua terlihat sedih. Beberapa dari mereka bahkan menitikan air mata berwarna emas. Salah satu alien kecil memberikan Agi boneka kecil berbentuk UFO sebagai kenang-kenangan. "Semoga kau tak melupakan kami, ondel-ondel dari bumi," katanya. Agi mengangguk, "Tenang aja, saya pasti balik lagi, bawa lenong lengkap." Dengan hati haru tapi penuh kebanggaan, Agi masuk ke roket NASA. Pintu ditutup. Mesin menyala. Roket pun bersiap untuk perjalanan kembali ke bumi, tanpa tahu bahwa petualangan kocaknya belum selesai. Karena di perjalanan pulang, ada komet liar yang siap bikin ondel-ondel terombang-ambing lagi. Wajah berteriak ketakutan roket awan dengan topan 2. Perjalanan pulang ke bumi dimulai dengan cukup mulus. Roket NASA yang canggih itu meluncur dari permukaan Mars, seperti peluru besar berisi ondel-ondel satu-satunya yang berhasil bikin alien ketawa ngakak. Agi duduk manis di kursi tengah kabin, mengenakan pakaian astronot yang ukurannya kebesaran. Helmnya goyang-goyang, dan sarung tangannya malah dipakai buat kipas-kipas. AC-nya kurang dingin, ya, kayak warteg siang hari, gumam Agi sambil sesekali melirik jendela roket. Para kru NASA di dalam roket tampak masih kagum. Mereka bisik-bisik sesekali, "Dia itu siapa sih? Kostumnya bagus banget ya. Kok bisa dia ngerti bahasa alien?" Tapi Agi nggak peduli. Dia lebih sibuk nyobain tombol-tombol kecil di depan kursinya. "Ini kalau di warung, tombol ini mungkin buat nyetel lagu dangdut," katanya sambil pencet tombol merah. Tiba-tiba, alarm bahaya menyala. Sirine bunyi. Lampu kelap-kelip. Seluruh kabin geger. Agi melotot, "Wah, ini sih kayak salah pencet tombol gas di kompor rumah mak." Untungnya,
Salah satu kru NASA langsung menenangkan situasi. Mereka menjelaskan bahwa yang terpencet tadi adalah tombol latihan simulasi, bukan sistem darurat asli. Tapi sejak saat itu, Agi dilarang mendekati panel kendali. "Anda duduk saja, Pak Ondel," kata seorang astronot sambil senyum kecut. Agi cuma cengar-cengir, "Iya deh, daripada nanti kita malah mendarat di Pluto." Beberapa jam berlalu, dan roket meluncur tenang melewati jalur antar planet. Agi mengisi waktu dengan mencatat semua hal dalam buku harian luar angkasa-nya, yang ternyata cuma kertas nasi bungkus yang dia simpan dari pagi sebelum ke sawah. Di situ dia tulis, "Hari ini saya bertemu alien yang baik. Dikasih martabak Mars. Rasanya kayak tahu bulat digoreng di galaksi lain." Setiap habis nulis, dia cek jendela. Bumi belum kelihatan. Tapi bintang-bintang mulai makin terang. Saking tenangnya, Agi hampir tertidur. Tiba-tiba, dush! Guncangan besar menggoyangkan seluruh roket. Cahaya terang meledak dari luar. Roket terguncang hebat seperti naik odong-odong rusak. Lampu darurat menyala merah. Kru panik. Salah satu astronot teriak, "We're hit. Something hit us." Agi yang baru bangun langsung kaget. Siapa yang main gundu di luar angkasa? Ternyata roket NASA itu tertabrak oleh pecahan komet yang melintas di jalur tak terduga. Benturannya membuat sebagian sistem navigasi roket error. Agi langsung terlempar dari kursinya karena sabuk pengaman gak dia pakai. Karena katanya, mengganggu penampilan khas ondel-ondel. Tubuhnya melayang-layang di kabin, muter 5 kali kayak spinner. Helmnya hampir copot. Astaga! Ini sih bukan wisata luar angkasa, ini uji nyali. Kru NASA mencoba mengembalikan keseimbangan roket, tapi situasinya makin kacau. Tabrakan kecil ternyata berdampak besar karena salah satu panel solar roket rusak, membuat arah dan daya dorongnya jadi kacau. Di tengah kebingungan itu, gravitasi makin tidak stabil. Agi terbawa ke bagian belakang roket, masuk ke ruang kargo, dan wush! Sebuah pintu darurat terbuka karena tekanan udara, dan Agi pun melayang keluar. "Ihaa!" teriak Agi, yang kini benar-benar jadi astronot liar. Tubuh ondel-ondel itu meluncur keluar dari roket dengan kecepatan tinggi, berputar-putar sambil sesekali jungkir balik di udara tanpa arah. Pakaian astronotnya menyala-nyala karena terkena sinar matahari langsung di luar angkasa. Dia melayang-melayang seperti balon gas ditiup anak kecil, menuju sebuah meteor besar. Meteor itu ternyata sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Agi nabrak bagian belakangnya, terpantul, lalu jeblo, nyangkut di salah satu kawah kecil di permukaan meteor. "Ya ampun, ini sih bukan jalan-jalan, ini MAH jatuh cinta ke meteor," katanya sambil megap-megap. Helmnya miring, dan debu luar angkasa menempel di bajunya. Tapi tetap saja, dia masih sempat nyanyi lirih. Bintang kecil, di langit yang biru. Belum sempat istirahat, tiba-tiba meteor itu mendekati, sebuah benda raksasa yang melayang di orbit tinggi. Yah, itu adalah satelit. Satelit besar milik Stasiun Antariksa Internasional. Dan Agi yang masih nempel di meteor, langsung citraak, nyangkut di antena satelit itu. Tubuhnya tergantung seperti jemuran, dengan kepala di bawah dan kaki ke atas. "Kalau emak lihat posisi aku sekarang, pasti bilang, makanya jangan banyak gaya." Di dalam stasiun bumi, para ilmuwan bingung. Di layar radar mereka, muncul sosok aneh nempel di satelit. Apa itu? Asteroid baru? Bukan, itu kayak boneka Betawi. Salah satu teknisi langsung manggil bosnya, "Pak, ini sepertinya kita diserang ondel-ondel." Sementara itu, Agi yang masih tergantung di satelit, berusaha goyang pelan buat lepas. Tapi karena gravitasi hampir nol, dia malah muter-muter sendiri kayak spinner. Sambil teriak, "Saya bukan asteroid. Saya dari Tegal Sari. Tolongin dong." Akhirnya, roket NASA berhasil mendekati lokasi satelit. Dengan susah payah, mereka menjemput kembali ondel-ondel Agi yang udah hampir pingsan karena terlalu banyak muter. Begitu ditarik masuk roket, Agi langsung duduk lemas sambil ngeluarin ketupat dari kantong bajunya. "Alhamdulillah, selamat, dan ini ketupatku nggak pecah." Semua kru NASA kagum sekaligus heran. "This guy is unbelievable,"
bisik salah satu. Dia bukan cuma bertahan hidup di luar angkasa, dia nyangkut di meteor dan satelit, dan masih bisa nyengir. Tapi buat Agi, semuanya adalah pengalaman. Dia bilang pelan, hidup itu penuh misteri, kadang kita cuma mau ke sawah, malah nyangkut di satelit. Dengan roket kembali stabil, mereka pun melanjutkan perjalanan ke bumi. Namun petualangan Agi belum selesai, karena setibanya di atmosfer, kamera dari stasiun TV sudah menanti. Kisah ondel-ondel luar angkasa ini bakal viral seantero dunia. Setelah berbagai drama luar angkasa yang lebih bikin tegang daripada sinetron 500 episode, roket NASA akhirnya berhasil masuk ke atmosfer bumi. Para kru menarik napas lega, dan yang paling santai tentu saja si Agi, ondel-ondel paling unik sejagat raya. Di saat yang lain sibuk mengenakan sabuk pengaman untuk proses pendaratan, Agi justru sibuk nyalain lagu dangdut dari ponselnya. Biar mendaratnya semangat, katanya sambil nyengir dan geleng-geleng kepala. Salah satu astronot melongo, dia punya sinyal di luar angkasa. Roket NASA akhirnya mendarat di tempat rahasia yang ternyata tidak begitu rahasia. Karena berita tentang ondel-ondel luar angkasa sudah viral di mana-mana. Sejak Agi tertangkap kamera satelit nempel seperti jemuran antariksa, seluruh dunia langsung geger. Tayangan breaking news di TV nasional sampai internasional nggak berhenti menyorot sosok unik ini. Judul-judul berita bermunculan seperti ondel-ondel dari Tegalsari taklukan tata surya, atau alien peluk ondel-ondel, bukti persahabatan antar planet. Begitu pintu roket terbuka, kilatan kamera langsung menyambut Agi seperti artis K-pop pulang dari konser. Wartawan berdesak-desakan, mikrofon berseliweran. Agi melangkah keluar dari roket dengan gaya slow motion. Entah karena gravitasinya belum normal, atau karena dia memang sengaja sokcol. Saya hanya mau ke sawah, tapi tersesat ke Mars, katanya dengan suara berat seperti trailer film superhero. Masyarakat Tegalsari menyambut Agi dengan luar biasa. Jalanan dihiasi spanduk bertuliskan, "Selamat datang, pahlawan planet Mars." Ada iring-iringan tanjidor, arak-arakan delman, bahkan emak-emak pada bawa gorengan dan es teh buat pesta syukuran. Pak RW sampai bikin pengumuman darurat lewat toa. "Warga, mohon tenang, Agi ondel-ondel kita sudah mendarat dengan selamat. Jangan rebutan selfie, nanti gilirannya." Tak cukup sampai situ, pemerintah setempat langsung menjadikan Agi sebagai Duta Luar Angkasa Budaya Betawi. Agi bahkan diundang untuk pidato di Gedung Putih secara daring. Presiden Amerika sampai bilang, "We thank Agi for showing us that friendship can go beyond planets and that ondel-ondel is very stylish." Agi cuma senyum dan jawab, "Saya cuma mau nyabit rumput di sawah, Pak." Tapi jadi ikut open house alien. Warga dari berbagai kota pun mulai berdatangan ke Tegalsari untuk sekadar lihat ondel-ondel yang katanya pernah peluk alien. Toko-toko mulai jualan pernak-pernik, ondel-ondel Mars Edition. Ada boneka pakai helm, kaos dengan gambar Agi di meteor, sampai topi bertuliskan, "Saya nyangkut di satelit, kamu?" Tapi di balik ketenaran itu, Agi tetap rendah hati. Dia tetap tinggal di rumah kecilnya di pinggir sawah. Setiap pagi dia kembali ke kebiasaannya, menyiram tanaman, ngobrol sama ayam, dan sesekali melamun sambil menatap langit. Di atas sana banyak misteri, tapi di sini banyak gorengan, katanya sambil menggigit tempe mendoan. Tentu, anak-anak kecil jadi penggemar berat Agi. Mereka bikin klub kecil bernama Ondel Space Team. Tiap sore mereka berkumpul di balai desa, nonton ulang rekaman perjalanan Agi dari sawah ke Mars. Anak-anak itu sekarang punya cita-cita baru. Bukan hanya jadi dokter atau polisi, tapi juga ondel-ondel luar angkasa. Agi pun sering diundang ke sekolah-sekolah. Di hadapan siswa-siswa, dia sering berkata, "Kalian harus berani bermimpi. Siapa sangka ondel-ondel bisa ke Mars?" Tapi jangan lupa, mimpi besar harus diawali dari langkah kecil, kayak ke sawah, misalnya. Para guru sampai minta tanda tangan di bukunya, dan kepala sekolah malah ganti nama taman bacanya jadi Taman Galaksi Agi. Tak lama kemudian, muncul kabar bahwa alien yang pernah memeluk Agi mengirim sinyal ke bumi. Sinyalnya sederhana, berupa gambar hati, planet Mars, dan wajah ondel-ondel. NASA langsung hubungi Agi dan minta bantuannya jadi duta antar planet. Tapi Agi hanya jawab, "Tolong kirimin pesan ke mereka, bilang saya lagi panen kangkung."
Nanti kalau udah beres, saya sempatin main lagi ke sana. Dalam waktu singkat, Tegalsari menjadi destinasi wisata budaya dan antariksa. Ada museum mini tentang perjalanan Agi, lengkap dengan replika UFO dari bekas Ember Cat, dan meteor palsu dari batu kali yang dicat silver. Anak-anak sampai orang dewasa, semua terinspirasi oleh kisah sederhana yang berubah jadi luar biasa. Di tengah semua kehebohan, Agi tetap tak lupa diri. Di setiap wawancara, dia selalu bilang, "Saya bukan siapa-siapa, cuma ondel-ondel yang lagi cari ketupat di sawah." Tapi rakyat tahu, dialah simbol persahabatan lintas galaksi, dan bukti bahwa sesuatu yang tradisional bisa menjadi luar biasa di era digital. Hari-hari setelah kepulangan Agi dari petualangan luar angkasa tetap ramai, tapi ada suasana yang mulai berubah. Meski tetap lucu, konyol, dan penuh gaya, Agi menjadi sosok yang makin sering merenung. Di balik topeng ondel-ondelnya yang selalu tersenyum lebar, ada pikiran-pikiran besar yang mulai tumbuh. Tentang dunia, tentang alam semesta, tentang betapa kecilnya manusia dibanding ciptaan Allah yang maha besar. Kadang-kadang, saat duduk sendiri di pinggir sawah waktu matahari terbenam, Agi berkata pelan pada dirinya, "Aku cuma debu yang sempat nyasar ke Mars." Masyarakat sekitar pun ikut berubah. Mereka yang dulu cuma tahu sawah dan pasar, kini jadi lebih rajin baca buku. Mereka mulai mengenal nama-nama planet, sistem tata surya, dan bahkan ikut lomba pengetahuan tentang luar angkasa. Tegalsari yang dulunya hanya dikenal karena hasil panennya, kini juga dikenal sebagai desa yang melahirkan ondel-ondel pertama yang melintasi atmosfer. Anak-anak mulai bercita-cita jadi ilmuwan, tapi tetap bangga mengenakan baju adat dan belajar pantun Betawi. Suatu sore, Agi duduk di serambi rumah sambil menikmati pisang goreng buatan emak. Televisi menyiarkan berita tentang aurora di Kutub Selatan, badai matahari, dan planet-planet ekstrasurya yang ditemukan. Agi memandang langit senja dan berkata pelan, "Segala sesuatu di langit dan di bumi berjalan dalam garis edarnya masing-masing, betapa sempurnanya ciptaan Allah." Kalimat itu terus terngiang, mengingatkannya pada momen-momen saat tubuhnya melayang tanpa arah, saat satelit jadi tempat nyangkut, dan saat pelukan alien justru mengajarkan tentang persaudaraan lintas makhluk. Karena pengalaman luar biasa itu, Agi diundang menjadi pembicara di forum keagamaan bertema, "Tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan bumi." Dengan suara tenang, ia bercerita bukan soal teknologi, tapi soal rasa syukur. "Saat aku di luar angkasa, aku merasa sangat kecil. Tapi justru disitulah aku merasa besar, karena bisa menyebut nama Allah dalam hening semesta. Dan aku sadar, sehebat apapun kita, semuanya kembali kepada kehendaknya. Jadi mari kita semua bertakwa." Kisah Agi pun dicatat dalam buku sejarah lokal, dijadikan dongeng untuk anak-anak, bahkan dibikin animasi di sekolah-sekolah. Tapi Agi tetap Agi. Dia masih bangun pagi, masih bantu emak ke pasar, dan masih suka ngopi bareng Pak RT. Tapi sekarang, setiap kali dia melihat anak-anak main ondel-ondel kecil-kecilan sambil ngomong, "Siap ke Mars, Komandan." Hatinya hangat. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah selesai menonton kisah lucu dan inspiratif tentang petualangan ondel-ondel Agi, dari sawah Tegalsari sampai luar angkasa, bahkan sempat melayang ke Mars, pelukan sama alien, dan akhirnya pulang naik roket NASA, sempat nyangkut di meteor dan satelit pula. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena sholawat adalah kunci keberkahan hidup. Bahkan bisa membawa kita selamat sampai kemanapun perjalanan takdir membawa kita. Entah di bumi, di langit, bahkan sampai ke planet merah. Bulan sabit. Kami juga ingin berpesan, marilah kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seperti dalam firman-Nya, dan tiap-tiap sesuatu beredar di garis edarnya. Quran Surat Yasin 40. Begitulah semesta ini bekerja, dengan keteraturan yang hanya mungkin diciptakan oleh Zat yang Maha Mengatur. Termasuk hidup kita yang berputar dalam garisnya masing-masing. Maka bertakwalah, agar putaran hidup kita selalu berada di jalur kebaikan. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, asal daerah kalian dari mana, serta tuliskan sholawat dan salam kalian kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, semoga Allah mencatatnya sebagai amal yang mengalir. Balon ucapan terakhir. Tulis juga request cerita ondel-ondel apalagi yang pengen kalian lihat. Ondel-ondel jadi atlet olimpiade, jadi koki nasi goreng di planet Jupiter,
Atau mungkin ondel-ondel jadi guru TK di dasar laut? Kita tutup kisah ini dengan doa. Ya Allah, ampunilah seluruh umat Nabi Muhammad, yang telah wafat maupun yang masih hidup. Jadikanlah kami umat yang cinta Rasul, cinta sholawat, cinta ilmu, dan cinta kepada MU. Amin. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Eropa Afrika Kilauea.